Yang pertama, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, beribadah dengan posisi yang sopan dan nyaman. Tidak boleh sambil tiduran atau sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita mengangkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada masa yang akan datang. Berbagai cara telah Engkau perbuat untuk mengingatkan kami agar mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami percaya akan kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kiranya kami selalu mendengarkan suara-Mu yang senantiasa menghibur dan membimbing kami selama hari-hari pengasihan-Mu, supaya kami peroleh hidup yang kekal yang Engkau sediakan melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Adik-adik, mari kita berdoa pengakuan iman Katolik. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, apakah adik-adik udah duduk manis? Atau ada yang masih tiduran? Capek kak, aku baru bangun kak. Capek kak, semalam habis main game kak. Atau ada yang masih jalan-jalan nih? Kalau masih jalan-jalan atau masih tiduran, coba yuk posisi berdoa kayak gimana? Duduk manis, lipat tangan, dan tutup mata. Oke. Kakak Dina akan pimpin kita berdoa untuk memulai firman. Mari kita tundukkan kepala, melipat tangan, dan menutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang akan kami dengar
dapat menjadi ilmu yang berguna untuk kami di masa yang akan datang. Tuhan, berkatilah juga mama papa, abang, kakak, dan adik kami, serta guru-guru sekolah minggu kami yang telah mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Tuhan, berkatilah juga kami dalam sekolah kami, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dan memberikan kepintaran kepada kami, supaya kami menjadi juara kelas. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa nih. Sekarang kakak mau tanya. Adik-adik di sini udah baca belum tema ibadah hari ini apa? Ada yang ingat nggak ya? Temanya apa ya Kak? Ada yang tahu? Oke, kakak jawab ya. Tema ibadah hari ini adalah Yesus diejek. Nah, karena tanggal 2 April nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Adik-adik tahu nggak Jumat Agung itu apa? Jumat Agung adalah hari yang memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi, di 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita semua, untuk menebus dosa dan kesalahan kita ya. Untuk lebih lanjutnya kakak akan cerita nih nanti. Oke, gak sabar kan? Oke. Sebelumnya kita mau baca dulu nih nas hari ini. Yang udah pegang Alkitab boleh dibuka di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, untuk yang tidak ada Alkitab, boleh dipinjam sama mama papanya. Kalau misalnya adik-adik yang udah punya Alkitab sendiri, yuk dibuka yuk. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kak Dina akan bacain untuk kita semua ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, dari yang kakak sudah bacakan dan adik-adik sudah bacakan, apa sih yang adik-adik tangkap dari cerita ini? Nah, sebelum kakak mau tanya lebih lanjut nih adik-adik. Adik-adik pernah tahu tentang duri nggak? Atau biasanya duri itu ada di bunga. Nah, kira-kira bentuk duri itu seperti apa? Ya, benar. Duri itu tajam, ya. Duri itu kalau kena tangan, bisa-bisa tangan kita berdarah, ya, karena saking tajamnya. Nah, kakak mau kasih unjuk nih, bentuk duri. Bentuk duri itu seperti ini. Ini duri yang dipakaikan di kepala Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalibkan. Durinya berbentuk melingkar. Tajam ya durinya. Apalagi orang-orang zaman dulu itu jahat. Jadi duri ini ditaruh di kepala Tuhan Yesus, terus ditekan sampai kepala Tuhan Yesus berdarah. Kita kalau kena tangan aja duri,
itu tangan kita bisa berdarah. Apalagi ditekan di kepala. Bayangkan seberapa sakitnya, ya. Nah, adik-adik tahu nggak alasan Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk kita itu apa? Nih, kakak punya gambar. Jadi kakak punya beberapa gambar. Nih, kakak punya gambar waktu Tuhan Yesus disalibkan. Jadi di gambar ini banyak orang-orang yang hanya cuman melihat Tuhan Yesus membawa salib. Udah Tuhan Yesus disiksa, diolok-olok, diejek-ejek. Tuhan Yesus dipukul, dan Tuhan Yesus juga disuruh membawa salib yang besar. Kasihan banget ya Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik kira-kira kalau misalnya kita ada di posisi orang-orang seperti ini, kita mau bantuin Tuhan Yesus nggak? Nah, kenapa Tuhan Yesus ada di zaman 2000 tahun lalu untuk menyelamatkan kita? Pasti adik-adik ada yang masih bingung kan? Kenapa Tuhan Yesus mau mati? Kenapa Tuhan Yesus nggak hidup aja sampai sekarang biar aku bisa ketemu Tuhan Yesus kayak gitu? Nah, alasan Tuhan Yesus mati dan disalibkan itu semata-mata hanya untuk menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik, menebus dosa kakak, menebus dosa mama papa, menebus dosa abang, adik, dan kakak-kakak adik-adik ya. Itu semata-mata hanya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus tidak pernah punya salah apapun. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kudus, dan tidak tercela. Kira-kira kalau misalnya di penjara nih, dia di penjara, tapi dia sebenarnya nggak punya kesalahan apapun, tapi dia di penjara. Apakah itu adil? Tidak ya. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus tidak ada, kita sendiri yang menanggung dosa kita. Apakah kita bersedia untuk disalibkan? Nah, untuk itu, karena kasih karunia Tuhan Yesus untuk umat manusia, jadi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua orang berdosa di dunia ini, ya. Nah, adik-adik, tadi kan kakak udah cerita tentang Tuhan Yesus disalibkan nih. Menurut adik-adik, apa sih yang adik-adik ketahui tentang peristiwa Tuhan Yesus disalibkan? Ada nggak yang pernah nanya sama mama papanya, Mama, Papa, Tuhan Yesus disalibkan kenapa? Atau bahkan ada yang belum tahu. Nah, sekarang tadi kakak udah cerita, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu. Jadi alasan kenapa Tuhan Yesus disalibkan, kenapa Tuhan Yesus mati untuk kita, karena Tuhan Yesus ingin menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk diri kita sendiri ya. Jadi dosa-dosa, misalnya contoh dosa ada yang tahu nggak contoh dosa apa? Contoh dosa ngatain temen, itu udah dosa. Mencuri, dosa. Terus berbohong sama orang tua, misalnya ya, namanya Gracia, kamu sudah mengerjakan PR belum? Padahal belum mengerjain. Terus dia bilang ke mamanya, udah Ma, tadi aku udah ngerjain di sekolah. Padahal belum ngerjain. Terus pas besok dikoreksi di sekolah, ternyata gurunya bilang ke orang tua, belum Bu, Gracia belum ngerjain gitu. Itu salah satu bentuk dosa ya. Nah, untuk firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita atau mengingatkan kita bagaimana penderitaan yang dilalui Tuhan Yesus. Nah, penderitaan Tuhan Yesus itu yang tadi kakak udah bilang ya, semata-mata hanya untuk
umat manusia. Semata-mata hanya untuk menebus kesalahan umat manusia. Nah, kalau misalnya adik-adik, teman-temannya adik-adik ada yang ngolok-ngolok, ngatain adik-adik marah nggak? Ada yang marah kak, ada yang kesel kak. Enggak kak, aku nggak marah kok. Tapi kalau sering, pasti adik-adik, kenapa kamu ngatain aku? Kamu kenapa kayak gini, kecewa kan sama teman adik-adik? Nah itu, tapi Tuhan Yesus tidak marah, tidak kecewa. Padahal Tuhan Yesus udah disiksa, udah diejek-ejek, udah diolok-olok. Tapi Tuhan Yesus ingat lagi, tujuan Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan Yesus mati itu untuk apa? Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus udah mengorbankan diri Tuhan Yesus untuk kita, langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk membalas? Sebenarnya kebaikan Tuhan Yesus itu tidak pernah bisa kita balas ya. Tapi untuk cara kita berterima kasih sama Tuhan Yesus, caranya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Bersyukur, berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan telah memberikan hari ini nafas kehidupan kepada Laura. Laura sangat bersyukur karena masih melihat mama papa. Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur. Tuhan Yesus terima kasih juga. Tuhan Yesus sampai saat ini masih mengajarkan Laura tentang firman Tuhan gitu. Adik-adik bisa sebut nama adik-adik dalam doa karena Tuhan Yesus senang banget kalau misalnya anak-anak Tuhan Yesus itu rajin berdoa. Nah tadi kan kakak udah cerita tentang Tuhan Yesus ya. Ini pas Tuhan Yesus lagi proses mau penyalipan. Nah ini gambar ini. Jadi kakak mau kasih tahu juga nih, kenapa salib itu identik dengan orang Kristen? Karena peristiwa Tuhan Yesus disalibkan adalah peristiwa keselamatan untuk umat Kristen, umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Arti Kristen apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi salib itu adalah lambang keselamatan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, berarti kita sudah memiliki tempat bersama Tuhan Yesus di surga. Makanya untuk itu kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat untuk kita di surga nanti. Karena setelah dari dunia ini, kita akan kembali ke surga bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya. Jadi untuk adik-adik, yuk kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah baik banget sama kita. Udah mau nyediain tempat, udah kasih keselamatan, udah mau berkorban untuk kita, ya kan? Siapa lagi coba yang mau berkorban, mau memberikan nyawanya untuk kita selain Tuhan Yesus? Jadi tidak ada kata Tuhan Yesus jahat. Tuhan Yesus aku gak mau, aku nilai aku jelek. Kalau nilai jelek berarti apa? Harus belajar. Tidak boleh mengeluh gitu ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus rajin belajar, rajin berdoa, nurut, dengar-dengaran. Jangan lupa juga rajin sekolah minggu ya. Terus apa lagi ya kak, bang? Aku kan udah sering tuh berdoa. Aku sudah sering kok belajar, tapi tetap nilai aku jelek. Berarti belajarnya belum rajin itu. Kalau nilainya masih jelek berarti harus lebih lagi rajin belajar, latihan soal gitu ya. Nah ini adalah kan Tuhan Yesus mati ya berapa hari lalu Tuhan Yesus bangkit. Ayo, ada yang tahu nggak berapa hari?
Iya benar, 3 hari ya. Jadi setelah kematian Tuhan Yesus, 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Gitu adik-adik. Nah, ini gambar ini kakak nanti kalian juga bakal jelasin di minggu-minggu selanjutnya. Nah, gambar ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Mau naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita orang percaya. Jadi ini adalah hari ke berapa hayo? Hari ke-30 ya. Hari ke-40 setelah Tuhan Yesus meninggal. Tuhan Yesus mati gitu. Jadi untuk firman hari ini kita sudah selesai. Tapi kakak punya ada ayat 1 hafalan. Adik-adik kalau dikasih ayat hafalan kira-kira dihafalin gak ya? Ada yang gak ngafalin kak? Ada yang ngafalin kak? Gitu. Jadi ayat hafalannya dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Gampang ya? Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Oke, itu ayat hafalan dari Kak Dina. Kalau misalnya adik-adik udah hafal dan biar Kak Dina lihat nih, ternyata adik-adik udah ngerjain tugasnya. Nanti adik-adik bisa tag di IG, gurus tag Sekolah Minggu HKI Black Team dan tag Kak Dina ya, @dina_ezra_yerika. Oke, nanti kakak bakalan lihat nih siapa yang udah ngafalin, siapa yang rajin, siapa yang lupa ya. Oke, untuk firman hari ini cukup sekian. Ya, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan apa yang Kak Dina sampaikan dapat berkenan Tuhan untuk kami di masa yang akan datang. Tuhan, kami percaya Tuhan telah menebus kami dan memberkati kami selalu. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu melindungi dan menjagai kami. Hanya ke dalam tangan Tuhan saja kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Kaulah Harapan. Tanpa Tuhan
kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.